Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanu. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel saya Nur Aisyah. Dan di sini saya akan membahas tentang korupsi, integritas, dan sejarah perkembangannya yang pastinya bermanfaat. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai pembahasan. Pendahuluan. Korupsi yang kini telah menjadi masalah kronis di Indonesia merupakan persoalan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan berbagai macam wujudnya, korupsi menghiasi perjalanan sejarah manusia Indonesia dan memperlihatkan sisi negatif yang harus dijauhi dan dianyahkan dari kehidupan masyarakat. Para pemilik otoritas, baik raja, sultan, ataupun pemimpin dengan ragam gelar lainnya, yang menyadari bahwa laten korupsi kehidupan komunal terus mengupayakan pengentasan masalah korupsi dengan berbagai cara. Di antaranya adalah membumikan integritas. Sebagai negara yang memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, Indonesia tidak luput dari persoalan korupsi dan telah melanda pemerintah dan masyarakat. Sejarah korupsi dan integritas. Korupsi adalah salah satu persoalan yang selalu aktual di Indonesia. Praktik korupsi sudah ada sejak dahulu kala yang terus tumbuh beriringan dengan zaman dan masih dapat ditemukan hingga sekarang. Periode panjang yang telah dilewati praktik curang tersebut membuat korupsi seolah menjadi bagian dari budaya sebagian masyarakat yang permisif terhadap berbagai praktik menyimpang terkait penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan. Dengan itu tersebut, korupsi menjadi isu aktual yang senantiasa menjadi bahan perbincangan baik di tingkat atas ataupun bawah masyarakat. Sedangkan integritas adalah sifat dalam diri yang berdasarkan rasa adil dan jujur dalam bertindak di dalam kehidupan. Korupsi dan integritas secara konseptual merupakan dua kata yang pengertiannya saling kontradiktif. Secara historis, korupsi adalah fenomena sosial yang telah berakar lama. Usia tindakan jahat itu setua dari peradaban manusia itu sendiri, karena praktik koruptif telah ada sejak manusia mengenal apa itu penyalahgunaan wewenang di dalam kehidupannya. Korupsi dikenal dalam peradaban kuno di Mesopotamia, India, Cina, Mesir, Yunani, dan lain-lain. Kejahatan itu terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman hingga sekarang. Dalam perjalanannya itu terdapat banyak pemimpin baik perusahaan korupsi dengan menegakkan integritas di seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, dinamika sejarah korupsi dan integritas di Indonesia. Adapun di antaranya sebagai berikut. 1. Kolonial. Korupsi sudah ada sejak penjajahan Belanda. 2. Orde Lama. Korupsi meningkat di kalangan pejabat. 3. Orde Baru. Praktik korupsi sistematik di era Soeharto. 4. Reformasi. Usaha pemberantasan korupsi dengan KPK meski tantangan tetap ada. 5. Kontemporer. Korupsi masih marak
integritas perlu diperkuat melalui pendidikan dan advokasi. Secara keseluruhan, meski ada kemajuan, tantangan struktural dan budaya masih ada. Jadi adapun kesimpulannya yaitu korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sejak era kolonial. Perkembangan di pesat di Orde Lama dan Orde Baru, terutama di bawah pemerintahan Soeharto. Reformasi 1998 membawa harapan dengan pembentukan KPK, namun korupsi tetap menjadi tantangan besar. Upaya untuk meningkatkan integritas dan melalui pendidikan dan advokasi masyarakat sangat penting. Meskipun ada kemajuan, tantangan struktural dan budaya korupsi masih perlu ditangani untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan transparan. Itulah pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi fil sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.